Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Ya. Kalau seandainya itu masyru', disyariatkan, niscaya Rasulullah SAW akan mengerjakannya dan akan memberitahukannya, menjelaskannya kepada para sahabatnya, dan akan memotivasi mereka dengan menyebutkan pahala-pahala untuk itu. Tapi tidak pernah kita dapatkan riwayat-riwayatnya. Padahal Allah tadi berfirman, telah datang Rasul dari diri kalian, azizun alaihi ma anittum, ya, harisun alaikum. Beliau adalah mempunyai sifat itu, orang yang sangat gigih berjuang untuk menyempurnakan keimanan kita. Ya, beliau sangat gigih untuk berdakwah agar kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga harus kita lihat, Nabi Muhammad SAW mampu, ada kesempatan, ada peluang untuk mengerjakannya, tetapi beliau tidak kerjakan. Ini juga sebagai dalil pengrajih bahwasanya membaca Al-Fatihah atas ruh si mayat itu tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Imam Albani rahimahullah dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz wa Bid'aha, beliau berkata, "Wa mimma sabaqa ta'lamu anna qawlan nasil yawma fi ba'dil bilad Al-Fatihah ala ruhi fulan mukhalifun li sunnatil madhkurah fahuwa bid'atun bila syak la siyamal wal qira'atu la tasru ilal mauta alal qawli sahih." Dan dari penjelasan yang lalu Anda mengetahui bahwasanya perkataan manusia di zaman sekarang ini di beberapa tempat, kata beliau, yaitu dengan mengucapkan Al-Fatihah untuk ruh si fulan, kadang-kadang untuk ruh yang pertama kali untuk ruh Nabi Muhammad SAW, kemudian setelah itu ruh para sahabat, kemudian setelah itu ruh para wali, ruhnya setelah itu ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, baru setelah itu ruhnya kedua orang tua kita yang diinginkan hajat atasnya. Maka kata beliau, perkataan seperti itu adalah termasuk daripada penyelisihan terhadap sunnah yang disebutkan. Apa penyelisihan terhadap sunnah? Yaitu Nabi mengatakan istighfiru li akhikum. Artinya apa? Mintakanlah ampun untuk saudara kalian yang sudah dikubur ini. Jadi kalau orang membaca Al-Fatihah kepada ruh si fulan, itu sudah menyelisih sunnah Nabi, yaitu memintakan ampun. Yang ada ajarannya adalah memintakan ampun, ya, bukan membaca Al-Fatihah kepada ruh si fulan. Maka kata beliau, dia adalah perbuatan bid'ah tanpa ada keraguan. Apalagi membaca Al-Quran, pahalanya tidak sampai kepada si mayat menurut pendapat yang sahih, kata beliau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu permasalahan kedua. Permasalahan ketiga, hukum mengambil upah dari pembacaan Al-Quran. Wah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk bisnis. Ya, bisnis. Orang-orang yang hafal Al-Quran atau pintar membaca Al-Quran, cepat baca Al-Qurannya, ya, sering dipanggil untuk bisnis ini. Lumayan, Pak. Siapa yang pernah dipanggil? Ya, lumayan duduk di hadapan kuburan, kemudian membaca Al-Quran sampai khatam, mungkin seminggu sekian ratus ribu rupiah dibayar seperti itu. Betul apa tidak? Ya, nah, makanya para ikhwan kita ingin membahas hukum ini. Apa hukumnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum mengambil upah dari membaca Al-Quran seperti ini. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada sekitar dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu tidak boleh sama sekali mengambil upah dari pembacaan Al-Quranul Karim. Tidak boleh sama sekali mengambil upah dari pembacaan Al-Quranul Karim. Ini adalah pendapatnya mazhab Hanafi, kemudian mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan mazhab Syafi'i. Berarti ya semua sudah. Jumhur mengatakan tidak boleh, ya, diperbolehkan mengambil upah dari pembacaan Al-Quranul Karim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdalil dengan sebuah dalil. Jadi permasalahan kita adalah hukum mengambil upah dari pembacaan Al-Quranul Karim. Jadi kalau antum baca Al-Quran, saya upah sekian. Itu permasalahannya sekarang. Paham ya? Para ikhwan sekalian. Nah, mereka berdalil, jumhur ulama mengatakan nggak boleh sama sekali. Ya, tidak
boleh sama sekali mengambil upah. Mereka berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian makan harta-harta kalian di antara kalian dengan kebatilan dan memberikan harta tersebut kepada hukam, litakulu, agar mereka makan sebagian dari harta-harta manusia dengan dosa dan kalian mengetahuinya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang untuk memakan harta manusia dengan kebatilan dan menyewakan pembacaan Al-Qur'an ya kepada seseorang. Jadi seseorang membaca Al-Quran kemudian mengambil upah dari pembacaan Al-Quran tersebut, itu termasuk daripada makan harta dengan kebatilan. Dan tidak pernah ya terdengar dari para salafus saleh, yaitu para sahabat, mereka menyewakan pembacaan Al-Quran mereka. Abdullah bin Mas'ud yang ahli baca Al-Quran, kemudian Ubay Ubay yang ahli juga baca Al-Quran, tidak pernah nyewa. Siapa yang mau nyewa saya untuk baca Al-Quran? Nggak pernah didengar. Ya, kemudian beliau mendapatkan upah dari itu. Dan tidak pernah ada disyariatkan, tidak pernah ada di riwayat dalam syariat. Bahkan ada larangan untuk makan dari Al-Quran dan memperbanyak harta disebabkan dengan Al-Quran. Ada larangannya. Sesudah tidak ada nas dalil yang menguatkan boleh mengambil upah, bahkan di sana ada apa? Ada larangan. Ini dalil yang pertama, dan itu sisi pendalilannya seperti itu dengan dalil yang pertama surat Al-Baqarah ayat 188. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua itu surat Al-An'am ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra." Artinya, dan seseorang tidak mendapatkan dan setiap jiwa, setiap diri tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Dan seseorang tidak mendapatkan dosa atas dosa orang lain. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya kebiasaan yang dilakukan yaitu dengan membacakan Al-Quran, menyewakan pembacaan Al-Quran dan menghadiahkannya kepada si mayat, atau menyewa pembaca Al-Quran kemudian setelah itu dikasih upahnya, ini termasuk sesuatu yang dilarang berdasarkan ayat ini. Wallahu a'lam. Kemudian dalil mereka yang ketiga yang tidak memperbolehkan mengambil upah dari pembacaan Al-Quran yaitu surat An-Najm ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a." Artinya, dan seorang manusia tidak mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata tentang ayat ini. Kata beliau, "Wa min hadhil ayah istambata." Perhatikan ini baik-baik yang mengaku mazhab Syafi'i. "Wa min hadhil ayah al-karimah." Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ulama dari mazhab Syafi'i di abad ke-8 Hijriah. Dari ayat yang mulia ini, istambata Syafi'i rahimahullah wa man tabi'ahu anna al-qira'ata la tasilu ila ihda thawabiha ila al-mauta. La yasilu ihda thawabiha ila mauta. Artinya, Imam Syafi'i mengambil sebuah pendapat dan orang-orang yang mengikutinya ya, bahwasanya pembacaan Al-Quran tidak sampai pahalanya kepada mayat. Ini penghadiahan pahalanya tidak sampai. Li'annahu laisa min amalihim. Karena bacaan Al-Quran ini bukan dari perbuatan mereka, bukan dari perbuatan si mayat ini. Wala min kasbihim, dan bukan jadi usaha mereka juga. Walihada lam yundab ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Maka oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menganjurkan kepada perbuatan ini kepada umatnya. Wala hathahum alaih, dan tidak juga memerintahkan umatnya untuk mengerjakan perbuatan ini. Wala arsyadahum ilaihi binassin, dan tidak memberikan petunjuk kepada mereka dengan sebuah nas, wala ima, atau sebuah isyarat.
walam yunqal dzalika an ahadin minas sahabati radhiyallahu anhum wala yutasarrafu fihi bi anwa'in minal aqisati wal ara, dan tidak dinukilkan dari seorang sahabat pun radhiyallahu anhum, ya, dan tidak boleh di dalam perkara ini, ya, kita gunakan macam-macam qiyas atau pendapat-pendapat lainnya. Ini disebutkan dalam kitab Tafsirul Qur'anul Azim atau yang terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil dari sunnah Nabi Muhammad SAW untuk pendapat pertama ini yang mengatakan tidak boleh mengambil upah dari pembacaan Al-Quran. Kata mereka, ya, Rasul SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdurrahman ibn Shibl, dan hadisnya sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, wala taghlu fihi, dan jangan sampai kalian terlalu berlebihan di dalamnya, wala tajfu anhu, dan janganlah kalian terlalu meremehkannya atau menjauhinya, wala ta'kulu bihi, dan jangan kalian makan dengannya. Perhatikan hadisnya, sangat sharih, jelas sekali. Dan jangan kalian makan dengannya, wala tastakthiru bihi, dan jangan kalian memperbanyak harta dengan membacanya. Ini yang dimaksudkan bahwasanya tidak diperbolehkan seseorang mengambil upah dari pembacaan Al-Quran. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, dan hadisnya hasan, dihasankan oleh ulama-ulama hadis, di antaranya Imam Albani rahimahullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an falyas'alillaha bihi." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an maka mintalah pahalanya dari Allah. Mintalah kemuliaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayaji'u aqwamun, karena sesungguhnya akan datang orang-orang yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, yas'aluna bihin nasa, dengan pembacaan Al-Quran tersebut dia minta-minta kepada manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis ini adalah merupakan pengingkaran kepada Nabi Muhammad pengingkaran Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang akan datang yang mengambil Al-Quran sebagai penghasilannya, mengambil dari pembacaan Al-Quran sebagai penghasilannya. Mereka lebih mendahulukan penghasilan duniawi daripada penghasilan yang mereka dapat nanti di akhirat. Ini para ikhwah sekalian. Dan Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau At-Tibyan, ya, beliau mengatakan, ingkarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala aqwamin sayatuna wa yattakhiduna min qiraatil Qur'an muktasaba. Ini adalah pengingkaran dari Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang akan datang yang menjadikan Al-Quran, menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai penghasilan. Wa yata'ajjaluna ajrahu dunyawi bi akhdhil mali ala qiraati, dan mereka menyegerakan pahalanya yang berbentuk dunia dengan cara mengambil harta dari pembacaan Al-Quran. Wala yata'ajjaluna thawaba indallahi ala qiraati, dan mereka tidak mengakhirkan pahala di sisi Allah yang mereka dapatkan dari pembacaan Al-Quran tersebut. Fadalla ala tahrimi akhdhil ujrah ala qiraati, maka hadis ini menunjukkan kepada haramnya mengambil pahala atas pembacaan Al-Quran, atau mengambil upah atas pembacaan Al-Quran. Bukan mengambil pahala, mengambil upah atas pembacaan Al-Quran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para ikhwah, sekarang pendapat yang kedua berpendapat bahwasanya boleh, ya, mengambil upah dari pembacaan Al-Quran karena mayat mendapatkan manfaat dari pembacaan Al-Quran. Ini adalah pendapatnya orang-orang generasi terakhir dari mazhab Syafi'i dan juga generasi terakhir dari mazhab Maliki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil mereka sebuah hadis juga riwayat Bukhari. Mereka bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah." Sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah Al-Quran. Wah, Ustaz, Bukhari Ustaz dibanding dengan riwayat Abu Daud.
Pripun Ustaz? Ya, tenang dulu, sabar dulu. Ya, kemudian hadis yang kedua, mereka berdalil dengan sebuah hadis riwayat Bukhari juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Kata Nabi Muhammad SAW kepada Abu Sa'id, "Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah tersebut adalah surat ruqyah?" Kemudian beliau bersabda, "Qad asabtum aqsimu wadribu li ma'akum sahman." Kalian benar dalam pengambilan hadiah kalian dari pembacaan ruqyah kalian. Kemudian bagilah daging yang sudah kalian ambil sebagai hadiah tersebut. Bagi aku juga dibagi sebagai hadiahnya. Di dalam hadis ini, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada orang yang meruqyah orang yang lagi kena sengatan ular. Ya, setelah meruqyah kemudian bermanfaat, orang yang diruqyah, keluarga yang diruqyah tadi memberikan apa? Memberikan upah seperti kambing, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta bagian dari kambing tersebut. Ini menunjukkan bolehnya mengambil upah dari apa? Pembacaan Al-Quran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jawab para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Abdullah bin Abbas tadi dan juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum tadi menyatakan bahwasanya mayat ya bisa mengambil manfaat dari pembacaan Al-Quran jika dimaksudkan memberikan manfaat kepada mayat tersebut, dengan mengkiaskan bisa memberikan manfaat kepada orang yang lagi disengat ular dan dia masih hidup. Jadi di sini dia pakai apa? Qiyas. Mengkiaskan orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup. Kata mereka, kalau saya baca Al-Quran kepada si mayat, itu bisa sampai pahalanya, sebagaimana juga saya bisa memberikan manfaat kepada orang yang lagi kena sengatan dan dia masih hidup, dia juga akan mendapatkan manfaat. Sama, yang hidup akan mendapatkan manfaat, yang mati pun akan mendapatkan manfaat. Maka kita jawab, qiyas ini adalah disebut dengan qiyasun ma'al fariq. Artinya qiyas bersamaan dengan sesuatu yang sangat berbeda sekali. Kenapa? Li'annal ujrata allati akhadta al-qira'ah atau ukhidat al-qira'ah al-madu kanat ala ruqyah al-maqsud biha tadawi wa laysat ala thawabil qira'ah. Karena perhatikan, kenapa kita katakan ini qiyas yang dengan qiyas sesuatu yang kosong? Ya, disebut oleh para ulama hadis, qiyas ulama fikih, qiyas ma'al fariq. Karena upah yang diambil dari pembacaan terhadap orang yang lagi disengat, ya, terhadap orang yang lagi disengat itu adalah merupakan upah yang diambil dari ruqyah, dan itu sebagai pengobatan, bukan sebagai pembacaan Al-Quran. Ini satu, ya, bukan sebagai upah dari pembacaan Al-Quran, tetapi sebagai upah dari pengobatan. Paham ya para ikhwan sekalian? Upah dari bukan dari pembacaan Al-Quran tetapi sebagai pengobatan. Likai naqulu bijawazi akhdhil ujrah ala ihda'is thawabi ilal mayyit wa nahnu nusallim lakum bijawazi akhdhil ujrah ala ruqyah faftaraqa. Agar kita mengatakan diperbolehkannya mengambil upah dari pemberian pahala kepada mayat, maka kita mengatakan bolehlah kalian mengatakan diperbolehkannya, ya, mengambil pahala atau mengambil upah dari pengobatan, yaitu dari ruqyah. Maka ini beda sekali. Yang pertama, seseorang mengambil upah karena mengobati seseorang meskipun dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, orang mengambil upah dari pembacaan Al-Quran karena ingin menghadiahkan pahala. Paham Pak ya? Di situ letak bedanya. Makanya disebut dengan qiyas ma'al fariq. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dalil-dalil yang mereka pakai, ya, tentang pendapat yang membolehkan mengambil upah dari pembacaan Al-Qur'an untuk mayat, ya. Maka wallahu alam yang rajih adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan tidak boleh mengambil upah dari pembacaan
Al-Quran. Ya, tidak boleh mengambil upah dari pembacaan Al-Quran. Saya ingin menyebutkan beberapa perkataan ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau, walam yakun, di dalam kitab Zadul Ma'ad, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, walam yakun hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam an yajtami'a lil aza wa yaqra'a lahu lil mayyitil qur'ana la inda qabrihi wala ghairihi wa kullu hadza bid'atun haditsatun makruhah. Artinya, dan bukan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang berkumpul untuk memberikan takziah dan membaca Al-Quran kepada si mayat, atau di sekitar kuburnya atau di selainnya. Sesungguhnya ini seluruhnya adalah bid'ah yang baru dan dibenci. Ya, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam, berkata di dalam Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan, innal isti'jar ala tilawah lam yurakhis fihi ahadun minal ulama. Sesungguhnya penyewaan pembacaan Al-Quran, jadi maksudnya seseorang menyewakan bacaannya, yang jasanya, penyewaan jasa pembacaan Al-Quran, maka ini tidak pernah diberikan keringanan oleh seorang ulama pun. Ya, itu perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Perkataan Ibnu Abil Izz, ya, beliau ini adalah seorang ulama dari mazhab Hanafi yang meninggal di abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, wa ammasti'jaru qaumin yaqra'una al-Qur'an wa yahdunahu lil mayyit fa hadza lam yaf'alhu ahadun minas salaf. Sedangkan penyewaan orang-orang akan bacaan Al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an dan menghadiahkan pahalanya untuk mayat, maka ini tidak pernah dikerjakan oleh seorang salaf pun. Wala amara bihi ahadun min a'immatiddin, dan tidak pernah seorang pun dari imam-imam agama ini, imam yang 4 itu, tidak pernah menganjurkan, memerintahkan, wala rakhasa fihi, dan tidak pernah memberikan keringanan di dalamnya. Wal isti'jar ala nafsi tilawah ghairu jaizin bila khilaf. Subhanallah. Coba perhatikan. Dan menyewakan atas pembacaan Al-Quran itu tidak boleh tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama di zaman sekarang di abad ke-14 Hijriah, ya, Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, ketika beliau ditanya hukum memberikan upah kepada pembaca Al-Quran dan kepada pembaca Al-Quran yang menghadiahkan pahalanya kepada ruh mayat, beliau mengatakan, hadza minal bid'i wa laisa fihi ajrun la lil qari wa la lil mayyit. Ini adalah termasuk perbuatan bid'ah, tidak ada pahala di dalamnya, baik untuk pembacanya atau untuk mayatnya. Dzalika li'anna, perhatikan hujjah beliau. Ini yang paling penting, ya. Hukum-hukumnya antum sudah tahu. Hujjahnya apa? Dzalika, yang demikian itu karena li'annal qarya innama qara'a lid-dunya faqat lil mal. Sesungguhnya yang membaca Al-Qur'an tadi karena ingin harta dunia saja. Wa kullu amalin salihin yuqsadu bihi dunya fa innahu la yuqarribu ila Allah. Dan seluruh amal saleh yang diinginkan, diniatkan untuk dunia, maka itu tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakunu fihi thawabun indallah, dan tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadza fayakunul amalu hadzal amalu dha'ian. Maka jadilah amal ini sebagai amalan yang sia-sia. Laisa fihi siwa itlaful mal alal warithah. Perbuatan ini tidak ada manfaatnya kecuali menghabiskan harta warisan. Falyahdhar minhu fa innahu bid'atun wa munkar. Maka jauhilah perbuatan tersebut, itu termasuk perbuatan bid'ah dan mungkar. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampaikah pahala bacaan Al-Qur'an untuk mayat? Ya, ini permasalahan selanjutnya. Sampaikah bacaan Al-Quran untuk mayat? Ya, di sana saya bagi menjadi dua, pahala bacaan yang dibaca oleh orang yang diupah. Ya, jadi kalau seandainya kita ngupah seseorang untuk baca Al-Quran, apakah sampai pahalanya? Maka sudah kita tahu jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa tidak? Tidak sampai. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, tidak sampai pahala bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang yang diupah. Wallahu a'lam. B, pahala bacaan yang dibaca oleh orang yang tidak diupah. Nah, ini
Ya, ini permasalahan lain. Jadi misalkan si anak ingin baca Al-Quran, pahalanya dia sampaikan kepada